Halo Aries, kembali di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain episode lewat jam malam semua tentang energi kamu. Oke. Artinya di sini tidak ada keinginan untuk memata-matai siapapun ya. Semua energi di sekitar kita adopsi, memang sadari atau tidak, akuin atau tidak, itu menjadi energi kita juga. Oke. Yang tidak ada, yang tidak tampak bukan berarti tidak ada gitu maksud gue. Oke, apalagi kalau kita udah fokus sama salah satu materi, suatu suasana, suatu keadaan, bla bla bla, boro-boro gitu kan, mau ngerti ini energinya apa ya gitu. Perasaan sendiri aja lupa. Ya nggak? Nah, maksud dari bacaan ini adalah kita coba menyelaraskan mengetahui gitu ya, aware, sadar akan energi di sekitar kita, termasuk pergerakan planet-planet. Energi planet-planet itu jauh lebih besar dibanding bumi yang kecil ini, apalagi kita ya. Kalau emang kita bisa bergerak sesuai energi semesta dan sekitar kita, emang bisa kita mainkan gitu ya, untuk kemajuan kita sendiri, nggak mundur, nggak di tempat, maju. Oke. Kan lebih baik, dan maksudnya nggak pakai ngoyo gitu loh, yang bisa kita kerjain 10 jam bisa kita kerjain jadi 10 menit kan lumayan ya gitu. Terus karena dibantu barengan sama energi-energi sekitar kita, daripada kita melawan energi yang ada di sekitar kita capek sendiri, gitu kan. Bagaimana kalau kita menyadarinya dulu gitu kan, dengan keadaan kenyataan yang ada gitu. Daripada melawan semua energi itu, kita putar gitu. Kita gunakan untuk malah membantu kita, mendorong kita ngerjain hal-hal yang memang kita butuhkan gitu. Ya enggak? Seperti famous quote yang pernah bilang, the best prediction of the future is to create one. Ya. Jadi ramalan terbaik tentang masa depan adalah menciptakannya. Udah. Jadi betapa pentingnya kita menyadari akan keadaan kita saat ini juga. Jadi being present in the moment itu pentingnya adalah di situ, supaya kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan gitu. Boleh kita melihat ke belakang, boleh ya, tapi pakai spion. Maksudnya jangan stay gitu, jangan stay, apalagi jalan ke belakang, jangan. Jadi cuman untuk connecting the dots yang akan membantu kita juga melihat the future gitu. Dan kemudian kita balik lagi ke sekarang untuk tahu apa yang harus kita lakukan, kan gitu ya. Kalau cuman ngelihat ke belakang doang atau kita ngelihat ke depan doang gitu, nggak pernah ngelihat apa yang di sekitar kita, lakukan apa kita gitu kan. Apa sih yang kita lakukan gitu, sadar nggak sih lo nggak ngapa-ngapain gitu, main sana kiri kanan nggak jelas ya. Itu maksud gue. Oke, sekarang energinya kita mulai aja langsung. Ini sekarang formatnya gue bedain ya. Tadi udah gue foto, jadi nanti selesai gue sama yang lain, sama yang sebelumnya gue udah salah ya. Aquarius gue masukin sempat. Aduh, hari ini gue agak-agak ruwet. Jadi intinya ini format baru. Ini untuk Aries, rising atau ascendant sign, sun sign, dan moon sign. Yang mana ini formatnya untuk ke-12 rumah berchart kalian, yang mana kalau gue ngomong ascendant atau rising sign Aries, gue berlakukan sebagai di rumah pertama. Oke. Ini energi di setiap rumahnya ini akan kita jelaskan supaya kita juga tahu di setiap aspek kehidupan kita itu energinya apa kurang lebih. Oke. Dan kalau emang kalian suka format ini dibandingkan dengan minggu lalu, kasih tahu gue, komen ya, mana yang lebih menyenangkan buat kalian, yang minggu lalu atau sekarang. Nanti gue lanjutkan yang itu. Oke? Yang penting untuk kemajuan kita bersama lah ya. Alright, energi Mars itu ada di kalian, di rumah kalian. Jadi kalian lagi menggebu-gebu untuk melakukan segala sesuatu. Oke? Pokoknya berbuat, bertindak, nggak susah diem lah gitu kan. Kalau itu Aries, Mars di Aries tuh begitu, double. Tapi kita mesti aware ya, mesti sadar bulan depan
Mars itu retrograde. Jadi kita menjadi lemotnya. Segala sesuatunya jadi lambat. Oke, segala sesuatunya jadi lambat. Jadi gunakan energi itu untuk apapun yang kalian rencanakan, planning ke depan, disesuaikan dengan waktunya gitu loh. Jadi supaya kita juga bisa memanfaatkan energi semesta itu dengan baik gitu kan. Nah, kebetulan Pluto juga lagi square sama Mars. Artinya kita sangat emosionalnya intens banget ya dalam mengambil tindakan, yang mana juga Venus juga lagi di Cancer. Itu artinya kita sangat bakalan tertrigger melakukan segala sesuatu berdasarkan emosi. Jadi hati-hati ya, approach tindakan apapun untuk menyelamatkan emosi kita sendiri ya. Maksudnya lu mau marah-marah juga nggak salah gitu, nggak salah. Tapi harus pakai penjelasan dan teori yang jelas gitu. Jangan marah asal marah gitu. Jangan marah dan marah-marah nggak ada juntrungannya juga percuma gitu. Tapi memang pada dasarnya marah itu sehat gitu aja. Jadi buat gua marah itu baik. Tapi ya jangan sampai nabok orang aja gitu. Nah, kayak seperti bilang ya udah gitu aja deh daripada gue perpanjang. Oke. Terus energi Venus di Cancer artinya kita sangat-sangat tune in dengan perasaan kita, sangat sensitif, sangat sensitif. Jadi hati-hati untuk Aries tadi apa gue ngomong? Cancer ya. Yes, itu di home, family, self care kita dan emosi kita benar-benar di rumahnya, ya, Cancer. Di rumah keempat. Di sini kalian dapat Six of Swords. Move on. Oke. Moving on. Dan Aries di pertama kan ya? Aries di pertama. Di rumah pertama, Mars di situ kan tindakannya ya. Four of Wands kebalik. Jadi mungkin ada yang masalah rumah tangganya agak kebalik ya, agak terbalik, terguncang mungkin foundation rumahnya, dan itu juga termasuk identitas kalian sendiri, reputasi kalian sendiri, bagaimana orang melihat kalian agak terguncang. Oke. Itu tadi sangat intens emosinya. Dan untuk energinya Taurus, Uranus lagi di Taurus. Kalian dapat the Wheel of Fortune, divine timing dan completion yang memang sudah kalian lengkapkan. Entah itu mungkin masalah identitas kalian atau rumah tangga kalian, ya, atau fondasi kalian. Ya. Ini ada completion di sini. Ada yang memang sudah tertutup. Cycle-nya udah komplit, karmanya sudah komplit, sehingga roda keberuntungan berputar in your favor. Oke. Dan Taurus itu dan Uranus itu adalah pemberontak memang sukanya. Dan ini tentang nilai-nilai tradisi dan prioritas kalian, dan bahkan juga cara bekerja, income, money, semua ada di sini. Dan itu roda keberuntungan ada di situ. Keren gak? Keren, Cin, keren. Ini energi Sagittarius ya, atau Pisces ya, yang mana ya oke. Yang mana kalian mulai mengambil alih power kamu kembali. The Emperor, energinya kamu sendiri. Kamu mengambil, you take your own power back. Kamu menjadi pilot dari kehidupan kamu sendiri, dari hidup kamu sendiri. Kamu menguasai, dan itu di rumah ke-9 karena energinya Sagittarius. Jadi gue ngeliatnya dari rumah 9 di balikannya. Jadi kalian mengambil keberanian, kalian menjadi leader dari hidup kalian sendiri, sehingga kalian berani mengambil keputusan. Kalian juga berhasil menyelesaikan yang memang harus selesai.
dan roda keberuntungan mulai berputar dan karma akan berputar yang baru, memulai yang baru. Oke? Merkuri, rumah ketiga itu Merkuri komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berpersepsi, bagaimana kita berpikir, cara kita berpikir, early education kita, apa yang kita pelajari selama ini dari kecil sampai sekarang tentang aktivitas sosial kita, tentang hubungan kita dengan saudara-saudara kita sendiri, dengan tetangga, ya, bagaimana kita berkomunikasi lebih jelas, dan bagaimana kita berteknologi, kontrak, bahkan sama, ya, itu energinya Three of Cups, reunion, rekonsiliasi, hanging out, gosip, oke. Di rumah keempat, seperti tadi gue bilang, ini rumah keempat tentang home and family, ya, rumahnya Cancer. Karena ini di rumah ketiga rumahnya Gemini, ya. Rumah keempat itu rumahnya Cancer. Venus lagi di situ. You have to move on. Six of Swords. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kalian harus berani untuk moving on. Rumah kelima, rumahnya Leo. New Moon ada di Leo dan Merkuri ada di Leo, ya. Artinya adalah komunikasi, berpersepsi, ya, itu dan new beginning. New Moon itu artinya new beginning, sesuatu yang baru akan dimulai, tentang kreativitas kita, romance kita, ya, love affairs, fertility. Kalau kalian new beginning tadi, ya, New Moon itu bisa new idea, ide-ide baru, project baru, investment baru, rumah baru, whatever deh, gitu kan. Semuanya ada di sini. Dan ini house of joy, house of pleasure, rumah bersenang-senang, ya, rumah bersenang-senang. Jadi dia dan bagaimana kalian mengekspresikan dari kalian. Merkuri juga lagi di situ, dan bagaimana berpersepsi. Itu kalian dapat Six of Pentacles. Membenarkan, membuat seimbang sesuatu yang tidak balance. Membenarkan, memperbaiki, meralat atau membayar karma. Six of Pentacles. Ini energinya Libra, ya. This is your relationship, love affairs. Alright. Aries, karena Libra itu ada di rumah ketujuh kalian, relationship. Oke, sedangkan ya. Rumah keenam, kebiasaan kita sehari-hari, kebiasaan, habit kita, kesehatan kita, bagaimana kita menggunakan waktu kita, efisien apa enggak, bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita melayani orang lain. Kalian dapat ini rumahnya Virgo, ya. Kalian dapat The Empress. Ya, energinya Taurus atau energinya Libra. Ya, yang jelas ini Venus. Oke. Taurus atau Libra. The Empress, the Mistress, orang ketiga, atau sesuatu yang baru. Ya. Karena The Empress, Divine Feminine, apapun yang disentuhnya, Divine Feminine itu selalu akan Divine Feminine, Venus. Dia menciptakan harmoni. Dia menciptakan apapun yang disentuhnya, apapun yang dia siap melahirkan, gitu. Dia siap melahirkan sesuatu yang baru. Fertilities juga di situ. Okay. The Empress atau orang ketiga. Ya, mungkin kalian berhubungan dengan Taurus atau Libra. Yang mana kalau kalian berhubungan, karena di sini juga ada energi Libra. Kalau berurusan dengan relationship di sini, kalian dapat pencerahan.
Kalian dapat pencerahan, kalian akan ada komunikasi, ya. Kalian entah akan mengkomunikasikan atau kalian dapat komunikasi, kabar, ya, yang jelas tentang kebenaran, the truth, ya, sehingga menjelaskan segala hal. Energi Taurus dan Libra, The Empress tadi kan, karma yang baru karena karma lama sudah ditutup, dan roda keberuntungan akan berputar karena ada kejelasan, kebenaran. Dan di rumah, di relationship, di house of relationship-nya kalian, ya, termasuk gua. Mono Venus gue di sini men gitu. Apa namanya? Ada penjelasan akan apapun itu yang kalian selama ini bikin bingung, nggak jelas, ya kan? Ada kemenangan di situ karena ada kebenaran. Oke. Di rumah ke-8 yaitu sharing finance, shared finance, partners resources, merging, sex, intimacy. Ada 5 of Cups. Kehilangan, Bu. Kalau di sininya kalian memang fondasi kalian juga lagi baru saja berakhir atau berakhir dan kalian memang harus move on, artinya rumah ke-8 di mana shared finance, partners resources, atau bahkan joint venture kalau emang udah di bisnis, ya, atau warisan, properti, aset, ya kalian memang harus berbagi menjadi setengah. 5 Cups. Dan itu juga tenang, itu juga nanti akan kembali kok. Roda keberuntungan dari kalian, oke? Untuk masalah wisdom, filosofi, sesuatu yang baru, sesuatu yang asing, yang diversity, adversity, maksudnya sesuatu yang berbeda dari biasanya, karena kita berusaha merubah diri kita nih. Kan Pluto itu kan self transformation ya, dimana kita sudah meninggalkan yang lama dan mencoba membangun kita yang baru, ya kan? Jadi ada keinginan untuk memulai sesuatu yang baru yang memang berbeda. Jadi di sini di rumah ke-9 itu adalah travel, foreign, ya, entah sesuatu yang asing, suatu unfamiliar, yang tidak biasa, sesuatu yang baru, berbeda. Energinya kalian sendiri, oke? Kalian siap untuk mengatasi jarak, entah dengan travel, entah dengan relokasi karena fondasinya baru saja jungkir balik, entah itu relokasi, entah itu travel, entah itu pindah haluan, ya, menjadi sesuatu yang berbeda dari biasanya. Dan ini juga tentang higher education, kalian ingin belajar lebih banyak lagi, ya. The Empress, The Emperor, ada The Emperor sama The Empress keluar, powerful couple. Divine Masculine dan Divine Feminine. Untuk karir, reputasi, public image, long term goals, dan apa tindakan kalian dapat 5 of Wands. Konflik, persaingan, yang mana mungkin kalian masih dalam posisi moving forward, ya. Jadi itu house of status, di rumah ke-10 itu house of status, tentang sosial status kita, tentang karir kita, tentang bahkan juga kalau memang di rumah tangga berantakan, ya di situ juga akan pasti profesional dan personal itu pasti ada konflik di situ. Oke. House of Friendship di rumah ke-11 kalian, tentang teknologi, tentang keadilan sosial, tentang kemanusiaan, tentang kesadaran bersosialisasi, ya.
kita kan baru ngelewatin full moon di Aquarius ya, ending ya. Seven of Swords. Kalian cheating dengan teman, kalian bohong dengan teman dan segala macamnya, itu memang harus ditinggalkan. Aquarius itu rumahnya Aquarius, dan kita baru saja ngelewatin full moon Aquarius, jadi ada yang harus dikelarkan, yaitu Seven of Swords. Perilaku ini, perilaku ngindik-ngindik, ngumpet-ngumpet, ya, nggak jujur, kita harus lepaskan. Kalau memang kita ingin membuat segala sesuatunya benar, memperbaiki, tadi kan ini di rumah kelima ya, untuk memperbaiki apapun atau mengakhiri segala, menyeimbangkan energi kita dalam memberi dan menerima, ya, kita harus berani menjadi diri kita sendiri. Ini Uranus, energi Uranus juga di sini. Ini Aquarius, rumahnya Aquarius, energinya Aquarius, ya. Dimana kita nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi untuk menjadi diri kita sendiri. Oke. Rumah ke-12, rumahnya Pisces, the word, ending. Seperti untuk rumah 12 itu adalah memang udah kelar, tentang ending, closure, karma, ya, tentang komunikasi juga, tentang sesuatu yang memang sudah komplit. Another completion here. Tentang karma juga di rumah 12, tentang self sabotage, ya, tentang self sacrifice, tentang alam bawah sadar kita. Kita menyadari itu semua. The world, kita punya harapan itu. The world itu energinya Aquarius. The world itu energinya Aquarius. Ada harapan, dan ini juga tentang travel, ya. Karena biasanya kan kalau di traditional deck dia juga tentang apa, dunia ya, global gitu. Dan dia nunjuk ada bulan loh, cuy. Ada bulan loh. Full moon Aquarius sih ya. Ada the stars, ya kan? Ada the stars. The stars kan kartunya Aquarius. Healing, ya kan, ada healing, ada penyembuhan, ada harapan-harapan. Ada kebebasan di situ. Karena Aquarius juga tentang kebebasannya. Tapi dia rebel. Dia namanya juga kebebasan, dia mintanya ya pasti rebel. Dan dia tentang visi ke depan selalu, ya. Teknologi, komunikasi. Ini yang dipegang apa? Global bukan kan? Bola. Bola. Terlalu fine sih nih buat gue kartu ini. Mengertinya agak-agak sulit gitu. Gue sih ngeliatnya ini ya, kayak ini loh, boleh apa sih namanya, yang kalau ditiup itu loh, dari air itu lah, yang jadi apa namanya, balon-balon air itu, yang sangat fragile. Itu yang gue lihat, sangat fragile, apa ya, sangat rawan. Jadi mesti di hati-hati, di treat, diperlakukan dengan hati-hati, itu kayaknya message-nya. Oh ya, gue lupa. Tema reading kalian dapat 2 ya dari Mystical Wisdom, yaitu
creative wonderment, ya. Follow your passions. Semoga baca. Competitions. Summon courage, ya. Ini competition tadi. Five of Wands di rumah ke 10, House of Status, karir, reputasi. Competition. Summon courage and self confidence. Jadi kumpulkan keberanian dan kepercayaan diri kalian. Jadilah macan, Bu. Oke. The Goddess Guidance, nasihat dari semesta adalah Golden Opportunity, Yemanya. See, the wheel of fortune is turning on your side. Important doors are opening for you right now. Walk through them. Okay. Kamu harus lewatin, jangan nyuruh orang, ntar diambil orang lain. Yang harus ngelewatin tuh kamu. Seperti healing pun harus kamu yang healing. Kalau emang harus disembuhkan kamu, ya kamu yang harus disembuhkan. Jadi jangan nyuruh orang lain atau minta orang lain nyembuhin. Mungkin bisa bantu, tapi tetap yang harus kerjain self work itu ya adalah diri kita sendiri, gitu maksud gue. Jadi kita bisa nge-unblock apapun yang menghalangi kita selama ini, di mana kesulitan kita, relationship, pekerjaan, apa nih gitu kan. Jadi ada sesuatu yang repeating yang memang harus kita kelarkan supaya kita unblock energi semesta. Oke. Oh ya, energi secara keseluruhan kalian. The King of Wands. The King of Wands itu energi kalian loh. Buat gue itu secara personal energi kalian, yaitu ingin memulai sesuatu yang baru. Oke. New Moon in Leo. Dan tapi bisa aja mungkin ada beberapa dari kalian berurusan dengan ya Aries juga seperti kalian, atau Leo, atau Sagittarius. Dan di bawahnya ada the Moon, ya. Semua yang tersembunyi, semua yang tidak terungkapkan, semua yang ngumpet. Di baliknya ada King of Swords, energi Aquarius, Gemini atau Libra. Dan ada Nine of Pentacles, singlehood, and Seven of Cups. Oke. Nah terakhir dari Oracle, enggak terakhir yang belum ada semesta, Joy Haryo, Bravery. Dibilang udah diminta kayak macan, Joy Haryo. Nih ya macan, Boris. Joy Haryo. Kalau kalian mau cari ya, kalau kalian mau cari sendiri, kalian bisa screenshot atau tulis Joy Haryo, Bravery ya. Kalian banget gak sih Aries ya? Dia itu poetesa. Poetesa itu artinya ini puisi. Dia nulis puisi feminis ya, dan dia menangnya banyak banget. Dia asli keren abis. Dia selalu ya, dan dia fokusnya juga ke social justice. Social justice, mistik, tetap mistik ya. Spiritual sampai ke feminines, tanahnya, leluhurnya, sampai ke children. Dia how to be herself, bravery, menjadi diri kita itu tidak gampang, justru itu paling sulit. Jadi bravery itu keberanian memang kita harus punya, dan itu memang harus dibangun dari dalam, dari self worth, dari dengan mengerti semua hal ini ya. Energi-energi yang memang datang ke kita itu harus kita bangun untuk menguatkan diri kita, bukan untuk malah kita tolak, tapi kita terima sebagai pembelajaran dan kita bisa akhirnya moving forward. Oke. Semesta, apa kata semesta untuk Aries?
Ya kalian mungkin akan kontak another Aries. Three of Cups dengan Aries, di situ Emperor. Seven of Swords dengan Six of Coins, so Six of Pentacles. Jadi kalian ingin menyeimbangkan apa yang memang sudah kalian pernah punya story. Kalian pernah ya sedikit cheating, sedikit menipu diri sendiri. Jadi kalian ingin memperbaiki di masalah love affairs. The Empress. The Empress ini mungkin seorang ibu ya. Divine Feminine ini juga bisa seorang ibu atau orang ketiga. Berapa banyak orang ketiga ya? Jadi orang keempat. Di sini orang ketiga, di sini orang ketiga, di sini orang bercanda ya Cin. Kok nggak keluar-keluar? Ya, rumah tangga, fondasi ini yang terbalik ini karena kalian udah punya pencerahan. Nyabak. Joy is the ultimate creator. Follow your passion ya. Follow your passions. Creative wonderment. Karena memang hanya melalui emosi kita, perasaan kita menjadi lebih kreatif. Jadi balance dulu. Ya. Terus kalian kan dapat dua nih. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you universe for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. Saya menjadi saksi kegelapan dan memanggil terang melalui doa. Terima kasih semesta telah membimbing saya untuk melihat rasa takut melalui sepasang mata dari seorang guru cinta. Ulala, cantik amat kata-katanya. Yep, seperti kata orang famous itu bilang ya kan, I don't think to fix my problem, but I fix my way of thinking, so the problem will fix itself. Saya bukan berpikir untuk menyelesaikan masalah, tapi saya merubah cara saya berpikir sehingga masalah itu terselesaikan dengan sendirinya. Oke? Makasih semuanya udah nonton. Kalau emang kalian baru dan kalian suka cara gue baca, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dan untuk kalian semua yang memang dari channel gue, makasih banget untuk komen, like, share, and donasinya yang udah nge-support channel ini. Dan sampai ketemu lain kali. Dah.